Baiklah para jemaah, kemudian salawat dan salam marilah selalu kita sambungkan kehadiran junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli serta sahabat beliau sekalian. Kata-kata takjub kami yang kita muliakan bersama dan semoga dimuliakan Allah, guru rohani kami, mursyid kami, Abu Syekh Kausar Fairuji Alauddin Muhammad Aun beserta seluruh keluarga besar beliau. Seterusnya yang kami muliakan Abuya Darul Mahabbah. Seterusnya yang kami muliakan juga Abuya Asra Ibrati. Yang kami hormati Bapak PJ, dalam hal ini diwakilkan Bapak Seda Haji Sikil. Dan yang kami hormati juga Bapak anggota DPRK Haji Sikil Abadi Bayi Mustahlian. Dan yang kami hormati Bapak Kadis Dinas Syariat Islam ataupun yang mewakili, dan Bapak Camat Kecamatan Kuala Baru, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, dan Bapak Damdin ataupun yang mewakili, dan yang kami hormati Imam Mukim Kemungkinan Kuala Baru, Imam Cik, tokoh adat dan tokoh agama, dan yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Kuala Baru, dan yang kami hormati jamaah dan tamu undangan yang telah berhadir, dan yang kami hormati teristimewa kepada seluruh jamaah suluk sekalian. Dan kemudian terima kasih kami aturkan kepada pembawa acara tadi yang sudah berkenan memanggil nama kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai mewakili jemaah suluk, baik peserta suluk yang 10 hari, 20 hari, 30 hari maupun yang 40 hari. Namun sebelumnya kami mohon maaf, mana tahu dalam penyampaian kami nanti kurang berkenan di hati para hadirin, terlebih pada guru kami. Mohon kiranya kami diberikan kemaafan. Guru kami, para tamu undangan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Senin sore, tepatnya ba'da asar, kami telah mengakhiri suluk kami. Selesai sudah pelaksanaan suluk di tahun ini. Di sini kami mewakili para jemaah ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata terkhusus kepada syekh kami, abuya kami, bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan suluk ini kami telah menjemput dan membawa abuya kami ke masjid ini guna dan maksud untuk membimbing dan mengajar kami. Berkenaan hal itu, selama bersama dengan kami di sini, kami yakin sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik kesalahan di bidang adab maupun yang lainnya. Atas semua itu kami mohon kepada Abuya kiranya kami diberikan kemaafan.
Dan Buya, tolong masukkan kami dalam doa Buya. Semoga kami menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang selalu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan selalu berakhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan di dalam suluk. Seterusnya, kami juga mohon kepada Buya kami segala ilmu yang telah diajarkan kepada kami supaya diberikan keizinan, dan semoga ilmu tersebut bisa kami amalkan dengan baik, bermanfaat di dunia dan akhirat, dan semoga menjadi ilmu jariah buat Buya kami. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami berharap dan berdoa semoga Buya beserta seluruh keluarga besar Buya diberikan Allah kesehatan, umur panjang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan rezeki yang luas lagi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadar ini yang dapat kami sampaikan sebagai mewakili para jamaah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya arahan dan bimbingan serta nasihat dari pimpinan Pusat Thariqah Naqsabandiyah Al-Auniyah Al-Ghalidiyah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Rawdatul Muttaqin oleh Abuya Syekh Dr. Feruzi Alauddin Muhammad Aun. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
syukur kita kepada Allah. Ya Alhamdulillah, tanpa terasa setiap kali ada pertemuan istilah ada perpisahan. Tidak terasa saya merasa perasaan saya kalau saya dijemput oleh para jamaah untuk sama-sama bisa melaksanakan subuh di tempat ini. Sekarang kepada akhir dan kita juga yang akan berpisah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dalam kesempatan yang lain, di acara yang lain, dalam silaturahmi yang lain. Kita patut bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah yang paling besar adalah kita tidak henti-hentinya berzikir mengingat Allah. Tidak henti-hentinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan kita kesehatan, kalau Allah berikan kepada kita kesehatan, jika kita kesempatan ke Allah, sesungguhnya ada 10 hari ada beberapa orang dan apa bapaknya satu orang atau 10 selebihnya bersyukur. Alhamdulillah, itu sesuatu hal yang paling bersyukuri. Karena banyak orang yang diberikan Allah kesempatan, kesehatan, diberikan Allah rezeki berlimpah, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan yang terbaik. Itu pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Pencipta kita yang sudah seyogyanya, yang sudah seharusnya kita terus menerus mendekatkan diri kepada-Nya. Terus berusaha untuk memaafkan Allah, terus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga kita berkata adalah sehari-hari Allah berikan kepada kita kesempatan kita bisa mancing, bisa berlaut, bisa mencari rezeki, bisa mencari nafkah. Alangkah mengenal. Itu semuanya adalah kuasa Allah. Itu adalah semuanya kehendak Allah. Alangkah malunya kita tidak dapat melaksanakan zikir atau tidak orang tidak bisa bertamak kepada Allah. Harusnya Allah juga memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Bukan berarti itu kehendak Allah, tapi kehendak kita. Kita belum selagi anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur itu juga kita tetapkan memang harus senantiasa. Kita bersyukur itu bukan untuk diri kita, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur agar tidak bersyukur tidak berpengaruh bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah tidak akan menambah kebesaran Allah. Kita tidak bersyukur kepada Allah jika tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersyukur karena yashkur nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau kata Allah Karena siapa yang tidak, yang kufur dengan yang Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha. Sama seperti salat. Salat kita bukan untuk Allah. Salat kita tidak ada gunanya salat kita bagi Allah. Kalau kita tidak salat, kita tidak berpengaruh bagi Allah. Itu salat itu untuk diri kita sendiri. Lepas salat, kita salat. Jika salat kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita panjang kepada Allah dan Allah terima kita. Setelah itu diterima, setelah itu dikembalikan kepada kita. Secara hakikat Allah mempergunakan jasa kita.
tubuh kita untuk menyembah kepada semuanya itu adalah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hakikat. Jadi oleh sebab itu rasa syukur itu juga karena begitu besarnya nikmat yang diberikan Allah sampai maka ada istilah dalam tadi kali itu sebabnya ada buku kali. Artinya apa? Tidak butuh. Kita selalu senantiasa mengingat Allah dalam kita. Di mana kita berada? Kita boleh lupa kepada Allah, tapi kita tidak boleh lupa kepada Allah. Selalu kita berzikir Allah. Bahkan kita juga berzikir. Selagi nafas masih berhembus, kita masih bisa hidup tidak bebas. Itu juga kita berzikir. Allah. Artinya apa? Artinya selagi nafas itu masih diberikan oleh Allah, maka tidak ada kata kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah luput kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan urusan yang terakhir saya lakukan pada Nabi Muhammad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada beliau semuanya ini bisa diketahui baik syariat, baik hakikat dan ma'rifat. Semuanya dilimpahkan oleh beliau kepada yang mulia, kepada para sahabat, dilimpahkan kepada sahabatnya yang kepada beliau yang sampailah kemampuan kita sekarang. Kedua bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkata sekarang banyak orang yang memang bersifat seperti Mu'tazilah. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat tidak pernah ada di dalam Nabi. Betul. Al-Quran juga sama seperti yang dibilang tadi. Al-Sunnah juga tidak ada di dalam Nabi. Al-Mutazil juga tidak ada di dalam Nabi. Ilmu fikih juga tidak ada di dalam Nabi. Ilmu usul fiqh juga tidak ada di dalam Nabi. Semuanya itu konsep. Semuanya itu dibuat oleh para ulama. Untuk apa? Untuk mempermudahkan kita. Para ulama-ulama, orang-orang yang memang mengerti dan menguasai di bidang konsep. Begitu juga sama. Kalau itu seperti metode, bukan hanya jalan, tapi metode. Di dalam ilmu modern seperti kita ada emosional, ada spiritual, emosional, itu juga sebenarnya namanya tarikat. Hanya saja dibahasakan dengan bahasa modern. Tarikat itu apa? Macam-macam. Ada tarikat untuk memperbaiki spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tarikat dalam bisnis. Secara bahasa tarikat itu bisa bermakna luas. Kalau kita pernah mengamalkan zikir pagi dan sore yang diajarkan, itu juga bisa berarti namanya tarikat. Atas siapa yang membuat itu, dengan konsep itu, maka dinisbatkan kepada dia. Itu juga tarikat sama dia. Yang konsepnya adalah kalau kita sebagai dia, maka namanya dinisbatkan kepada dia. Yaitu tarikat sama dia. Itulah yang kita amalkan sekarang. Tarikat yang ada di tempat kita ini, alhamdulillah itu para guru kita adalah orang-orang yang luas pengetahuan, orang-orang yang terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah sehingga mereka tidak hanya itu bisa kepada. Jadi tarikat Naqsyabandiyah yang awalnya Al-Khalidiyah ini, Khalidiyah yang ada sekarang yang kita amalkan ini sudah dihimpun dari beberapa tarikat. Makanya setiap kali saya memimpin doa, setiap kali saya memimpin tahlil atau yang lainnya, saya selalu menghadiahkan beberapa wahana. Bukan hanya wahana atau wahana yang tidak tarikat Naqsyabandiyah, tapi di tarikat yang lain. Karena kenapa?
karena ilmu yang bisa amalkan itu sudah kesimpulan, sudah intisari dari beberapa kalimat yang sudah dipelajari. Hanya kita yang ada di sini kita mengamalkan itu intisari dari kalimat yang pertama kalimat Nasrullah, yang kedua kalimat Fadillah, yang ketiga kalimat Masalahnya Ubayyah Syuhrawiyah Jahiyah dan masalahnya Ubayyah Syuhrawiyah Jahiyah. Bahkan kalimat Sabariyah pun itu masih ada salah satu dari yang ada dinasabkan itu dengan kalimat. Semua itu sudah terhitung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan ketika datang ke sini belajar di sini, tidak perlu mengikuti lagi kalimat Adillah, tidak perlu mengikuti lagi kalimat Syuhrawiyah, Ubayyah, Jahiyah. Bukan semua yang kajian itu sudah komplit ada di sini. Sudah komplit. Nah, hanya saja waktu itu karena memang pada zaman masyarakat yang eksis yang populer waktu itu, sementara masyarakat yang lain susah diterima, makanya beratnya timbul saling juga. Padahal isinya sudah menyatu. Di tempat-tempat lain juga ada kalimat Fadillah Nasrullah, tapi menyatukan kalimat Fadillah Nasrullah. Sebenarnya ada jadi oleh sebab itu, makanya ilmu yang kita jangan disia-siakan. Mengamalkan sebaik mungkin dan menjaga dengan baik apa yang sudah diamanah untuk memberikan informasi yang lebih. Saudara-saudara, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya yang mengatakan kalau kita berbaring hati itu harus mensyariat syariat mereka tapi ya memang karena kita sudah berlari dari orang tua yang muslim, sehingga dari kecil kita sudah diajarkan itu, kita sudah diajarkan syariat, sehingga nanti pada akhir belajar kita sudah bisa melaksanakan syariat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya syariat secara bahasa dalam bahasa Arab artinya tidak sama. Syariat atau dalam bahasa disebut syariat itu juga bermakna jalan. Tariqah juga bermakna jalan. Jadi kalau sekarang memahami yang lebih sederhana adalah adalah Rasulullah SAW mengatakan kalau ilmu iman ilmu itu terbagi dua, ya, al-ilmu zahir, ilmu yang zahir, wal ilmu batin, ada ilmu yang batin. Kita juga tujuan kita bertarikat juga sering kita sampaikan. Jadi Allah menguji Allah wal batin. Berkata kita menghambakan diri kepada Allah baik secara zahir maupun batin. Nah itu kepada Allah senantiasa selalu menghadapkan hati kita kepada Allah. Jadi syariat itu terbagi dua. Yang pertama adalah syariat zahir. Syariat zahir. Apa itu syariat zahir? Syariat zahir itu itulah al-mustahil seperti fikih. Kalau fikih dan syariat lain, ada halal, ada haram, ada sah, ada batal. Kalau sekarang tambah lagi, zaman sekarang. Kalau dulu kita cuma mengenal ada sah, ada batal. Kalau sekarang dia kan ada sunnah, ada bid'ah. Dengan jadi banyak sekarang kita seperti itu. Jadi yang mereka kita seperti itu. Kita hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh
Kemudian Muzahir bikin. Nah, siapa yang paling bagus dalam melaksanakan syariat ini? Al-Muzahir inilah orang-orang paling orang-orang syariat. Kita belajar ilmu Muzahir seperti ilmu Muzahir itu. Kita mengenal dalam Al-Quran diperintahkan. Karena jadilah terutama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masalah itu adalah keselamatan. Sama seperti sebuah kunci yang menunjukkan kejutan. Setiap kata itu melahirkan 100 dan Allah juga menunjukkan Allah terus melibatkan jalannya. Bagi orang syariat, bagi orang yang hanya mengkaji ilmu zahir, dia bersedekah, dia berinfak, itu masih diiring-iringkan oleh kelibatan-kelibatan kita. Kemudian cara-caranya orang yang bersedekah yang kaya, dia kasih 100.000, ini dia dilipatkan Allah menjadi 300.000. Tapi bagi kita orang-orang mereka tidak lagi mengharapkan itu. Apa yang kita harapkan? Bila dilakukan sendiri, Allah Bila Allah yang kita inginkan. Sama seperti saudara-saudara Al-Adawiyah. Bila sujud kepada-Mu ya Allah, karena takut neraka, karena ingin surga, tutup saja pintu surga itu. Bila sujud kepada-Mu ya Allah, karena takut neraka, masukkan saja ke dalam neraka itu. Tapi tidak maksudkan, kami tidak ada yang tidak mengharapkan kepada Allah. Dia sujud kepada Allah bukan karena ingin masuk ke dalam surga, dia juga bukan karena takut kepada neraka. Kalau Allah berkehendak sebesar apapun dosa kita, kalau dia ingin memasukkan kita ke dalam surga, tetap kita akan berada di surga. Maka ridha Allah itulah yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ada syariat secara batin. Apa itu syariat batin? Syariat batin itulah pertama misalnya ada ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid, kita belajar tentang 20, ya kan? Kita belajar tauhid asma, kita belajar tauhid sifat, kita belajar tauhid af'al, kita belajar tauhid zat. Alhamdulillah, kegiatan yang kita ini sampai kepada tauhid zat. Banyak di tempat-tempat kita tidak sampai ke situ. Beberapa Allah hanya sampai beberapa Allah. Kita beberapa ada sampai beberapa model sampai berbahas. Kemudian kita lagi maqam ada maqam tasyahud, syahadat, tasyahud, fadalah, syafa'ah. Kita nanti terbangun alhamdulillah. Itu luar biasa. Ada yang satu kayak ini, amal tetap. Jadi kalau mempelajari ilmu tauhid, nah, untuk apa kita mempelajari ilmu tauhid? Untuk ma'rifat. Kalau kita sudah belajar ilmu tauhid, maka kita akan mengerti hakikat. Maka kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang kita masih malas sholat subuh, malas bangun, masih malas dalam beribadah. Kenapa? Karena kita belum tahu, belum mantap, belum kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tahu siapa yang kita sembah, hanya sholat, artinya capek. Sholat, begitu terus. Kenapa? Karena kita tidak ma'rifat. Makanya kita bermanfaat. Di dalam taruhan itu sudah tersusun. Sebenarnya saya sederhanakan. Kajian-kajian kita itu adalah tingkatan-tingkatan ma'rifat. Tingkatan-tingkatan kita mengenal Allah atau juga tingkatan tauhid. Dari yang berdasar masuk tarekat, kemudian menjadi target semudah.
Kan? Itu namanya tauhid asma. Ma'rifat pada asma Allah. Ma'rifat itu sebatas itu. Asma Allah, dan nama Allah. Kan? Mungkin ada di antara kita. Allah itu kan makhluk terkenal tahu. Kan? Ada di antara kita kalau abang kamu ini pemamakan ini sekda ini, ya kan? Sekda aja sini mungkin tidak ada orang di situ yang tidak mengenal dia. Dia pun menjadi sekda ke saya boleh, sudah boleh. Banyak yang mengenal beliau, tapi mungkin ada yang di antara kita yang hanya mengenal nama, nama. Bapak Dr. Agus Azmi MAP. Kenapa dengan Bapak Sekda Dr. Agus Azmi MAP? Aku tahu namanya aja, hampir belum pernah dijumpa dengan orang. Ada seperti itu? Nah, itulah ibaratnya kalau kita ambil yang berbahasa itulah namanya tauhid asma. Jadi maknanya hanya sebatas tauhid asma. Nama. Dan itu Allah. Tuhan. Itu maknanya sebatas asma. Makanya yang berkata, jangan berhenti sampai di situ. Naik di jenjang berikutnya dengan siapa aku suluk, kami disuruh untuk naik di jenjang berikutnya suluk supaya kita terus mungkin mengenal Allah. Dari awal kita mengenal ada namanya, terus kemudian kita suluk terus sampai kita bermakrifat atau masuk ke dalam itu tauhid sifat. Nah, kalau kita dalam al-Mustahil, misalnya tadi, kita belajar sifat 20, tauhid, kita belajar sifat 20, kita belajar sifat kaya, sifat ma'ani, kan? Kalau kita sifat Allah, tapi hanya sekedar tahu, tinggal di dalam kitab dan di dalam ingatan. Kalau kita menghafalkan. Kalau kita tidak menghafalnya, kita tidak bisa, kita perlu merasakan. Makanya di dalam tersebut, jadi kita bukan hanya kita mengetahui, tetapi kita juga merasakan. Kita sudah kita bisa merasakan, kita lihat oleh Allah, merasakan didengar oleh Allah, kita merasakan diketahui oleh Allah. Dan secara zahir, maksud secara batin, di awal kita semua kami akan kita akan senantiasa beribadah. Dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu baru tahu sifat. Dan baru merasa. Kemudian terus naik lagi di dunia. Naik lagi ke tauhid boleh kita, kalau tadi kita mulai kenal kita, saya kenal dengan apa, Pak Sekda, ya saya bukan kenal aja, sifat-sifatnya itu saya tahu, ya kan? Bukan ikannya ada saya tahu, itulah, enak kan? Itu sudah kita lebih makrifat, sudah mengenal Allah yang dekat, sudah tahu asmanya, namanya, sudah tahu juga. Itu sebuah sifat. Mulai kita belajar amal, mulai kita tahu perbuatan. Saking dekatnya saya dengan beliau, perbuatan itu saya tahu. Nah, perbuatan saya. Berarti sudah naik tadi tingkatan makrifat. Selama ini sudah selama Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dan Dialah yang menciptakan kamu, menciptakan kalian, dan apa yang kalian perbuat. Hanya sekedar
mengetahui saja artinya, tapi kita tidak bisa merasakan. Jadi apa namanya alam kami terkait hati juga sehingga kami tidak merasakan. Ada apa namanya? Bapak, kalau bacaan seperti saya dikatakan, bahwa ma'akum ayyama kuntum. Dan dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Dimanapun kita berada selalu bersama Allah. Hanya sebagai pengetahuan saja. Tahu kita ada dia dan tahu kita makna. Tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana bersama Allah. Bisa merasakan bersama Allah. Ya bukan tidak apa-apa yang tahsan. Inna Allah maha. Bukan kata itu kamu jangan terus sedih. Sesungguhnya Allah bersama di. Allah bersama di. Ada juga lagi dikatakan. Wanah Allah boleh, wanah Allah boleh min hadil waris. Dan itu sangat dekat denganmu kata Allah. Bahkan lebih dekat daripadamu belakang urat lehermu. Bukan hanya mengetahui saja, tetapi kita juga bisa merasakan Allah. Kemudian kalau kita hanya bisa merasakan sifat Allah, bukan hanya sekedar merasakan, kita menyaksikan. Maka kita tahu bahwa ada kalau kau beribadah kepada Allah, sembahyang dan sebagainya, seakan-akan kau melihatnya. Seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kita. Bukan hanya bisa merasakan, terus sampai sempurnalah makrifat kita, sampai sempurnalah tingkat ketauhidan kita tertauhid. Jadi makanya bapak sudah khalifah bukan berarti sudah khalifah nanti besok ya suruh lagi. Karena masih ada tingkatan tauhid, masih ada tingkatan makrifat yang belum kita tahu. Terus saya dekat sama alam saya. Kami ada hubungan. Saya bisa panggil dia abang, saya bisa panggil dia mama. Ini dari abang, saya pulang. Kemudian saya dekat sama dia, saya merasakan senang.
Beliau mengizinkan saya, beliau hadir, saya senang. Saya kenal dengan Pak Camat, saya senang. Beliau datang ke sini melalui bilang saya senang. Walau lagi kita bisa dekat dengan Allah. Tidak, kita bermalukan dengan Allah. Jadi seperti itu, maka bangun bersedekah, bangun bersemangat, jangan pernah pudar, terus dan terus mendekatkan diri kepada Allah, terus ingin tahu, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin berkenal dengan Allah, jauh dari jauh yang berbeda. Jadi seperti itu, kita harus belajar ini amal-amal sebaik-baiknya. Jangan ada apa yang sudah diajarkan secara Rasulullah. Maka suluk itu adalah tempat latihan. Kalau latihan kan butuh pelatih. Pelatih apa pengarah itu umur. Jadi sebelum kita tampil di lapangan kita dilatih dulu. Maka apa yang dilatih itu lalu kita tampilkan. Apa yang dilatih itu yang ditampilkan. Apa yang dilatih selama ini maka kembali ke masyarakat, keluar suluk, kembali ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, maka amal-amal apa-apa yang sudah diajarkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mohon maaf ya, saya menyampaikan maklumat itu tahun ini alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala berkat ini tertunjuk saya dari alhamdulillah ada beberapa orang yang menjelaskan apa yang kasih saya. Itu saya akan mengangkat menjadi khalifah pengganti Imam Tawaji. Yang pertama sekali adalah Sa'ad bin Tahdid. Kemudian yang kedua ada jadi pengganti Imam Tawaji, khalifah pengganti Imam Tawaji, yaitu bahasa Inggris. Jadi, insyaallah kita sekarang ini sudah menemukan nama yang sudah saya sampaikan ini bisa nanti kembali menghadap saya untuk bisa ditampilkan, bisa diajarkan kembali kepada dia yang tahu dan sebagainya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Dari kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.